Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Beliau lah kita masih diberikan panjang umur sehingga kita semua masih bisa dipertemukan kembali pada pagi hari ini atau siang hari ini. Dan tak lupa juga selawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita dipimpin langsung dari jalan kegelapan menuju jalan terang-terang, yaitu adanya agama Islam. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah khutbah singkat yang berjudul tentang kelahiran Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, turun ke bumi atau dilahirkan ke bumi, pada saat itu terjadinya perang besar, di mana pada kala itu ada kaum musyrik yang membenci atau tidak menyukai adanya Ka'bah untuk para umat Muslim di saat dulu. Pada saat itu kaum musyrik tersebut membawakan pasukan besar, sekaligus membawakan gajah yang paling besar untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Tetapi pada saat itu kakinya Nabi Muhammad SAW melindungi Ka'bah tersebut, dan pada saat itu juga tidak ada satupun orang yang mau melindungi Ka'bah tersebut, hanya terkecuali yaitu kakinya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu juga kakinya Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun orang yang membantunya. Dan dikala itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan atau menurunkan bantuan, yaitu berupa burung. Burung tersebut bernama burung apabil, dan burung apabil itu membawakan sebuah batu, yang dimana batu tersebut diambil langsung dari jurangnya api neraka dan dilemparkan ke kaum musyrik yang membawa gajah besar tersebut. Dan pada akhirnya dimenangkan oleh kakinya Nabi Muhammad SAW karena telah melindungi Ka'bahnya umat Muslim. Dan pada malam hari turunlah sebuah cahaya yang paling bersinar, yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cahaya tersebut memasuki ke rumah sang ibunya Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalam perut sang ibu, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam setelah peperangan antara kaum musyrik melawan kakinya Nabi Muhammad SAW, atau bisa dibilang kaum musyrik ini ingin memusnahkan Ka'bahnya umat Muslim. Tetapi kakinya Nabi Muhammad SAW melindungi Ka'bah tersebut, ya walaupun tidak ada satupun orang yang membantu atau ikut melindungi juga Ka'bah tersebut.
Tapi untungnya Allah SWT menurunkan bantuan, yaitu berupa sebuah burung. Burung tersebut yaitu bernama burung apabil. Dan pada malam itu ya Nabi Muhammad diturunkan ke bumi atau dilahirkan ke bumi, langsung ke perutnya sang ibu, yaitu Siti Pati. Pokoknya Nabi Muhammad saat itu diturunkan langsung dan masuk ke perutnya sang ibu. Semuanya pasti tahulah nama ibu Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Siapakah nama ibu dari Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di umur anak-anak beliau ya bermain seperti biasa bersama teman-temannya, bermain di kebun sawit atau kebun apalah saat itu juga. Saat itu juga Nabi Muhammad mendengarkan kabar bahwasanya ibunya sedang sakit. Dan iya, tuh. Dan saat itu juga ibunya Nabi Muhammad atau keluarganya Nabi Muhammad itu, pamannya itu mengisi seorang dukun, tapi dukun tersebut tidak berhasil menyembuhkan penyakit sang ibu Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu juga Nabi Muhammad SAW langsung bergegas masuk ke rumah dan menekan perut sang ibu, dan pada akhirnya penyakit sang ibu, yaitu Nabi Muhammad SAW, sembuh dari penyakitnya. Dan Nabi Muhammad SAW sangat membenci adanya dukun atau dukun santet. Akhirnya dihancurkan juga bersama Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan asalkan kita tahu semua, Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW itu Nabi terakhir kita. Kenapa kok bisa dibilang Nabi terakhir? Ya karena Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang akan memimpin kita semua, yang akan memimpin umat muslim ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Pada saat usia masih anak-anak, Nabi Muhammad SAW bermain-main bersama sang ibu di kebun sawit. Dan Nabi Muhammad bertanya kepada sang ibu, "Wahai ibu, wahai ibunda, seperti apa sosok sang ayahandaku? Ayahandamu itu sangat luar biasa dan juga pemberani." Nah setelah itu di umur berapa tahun, sang ibunda yaitu ibundanya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW sedang sakit. Dan saat ini juga malaikat turun dari langit malaikat itu turun dari langit ke bumi untuk membersihkan organ atau jantungnya Nabi Muhammad SAW. Agar jantung ataupun organ dalamnya Nabi Muhammad itu tidak kotor dan juga terhindar dari malapetaka ataupun bahaya. Dan dari umur masih anak-anak, Nabi Muhammad mendapatkan syafaat dari Allah SWT melalui malaikat tersebut. Kalau masalah malaikat tersebut itu bernama malaikat Jibril.
Ya, antara malaikat Jibril atau malaikat Israfil itu menyampaikan wahyu atau wahyu kepada Nabi kita saat kecil. Wahai Muhammad, saya ingin menyampaikan wahyu kepadamu. Wahyu tersebut, wahyu ini itu dari Allah SWT terhadap dirimu. Isinya itu adalah, wahai Muhammad, aku diperbolehkan untuk menyebarkan dakwah Islam kepada umat-umat. Saat itu juga belum terbentuknya umat muslim. Saat itu juga masih masyarakat kecil yang belum memahami adanya dakwah Islam atau bisa dibilang belum mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta langit dan bumi. Dan saat itu juga Nabi Muhammad SAW pada saat kecil beliau berkeliling naik unta bersama pamannya, sedangkan kakinya itu sudah meninggal dunia. Ya, sudah meninggal dunia. Itu kalau salah pada saat Nabi Muhammad itu masih umur anak-anak, ya umur 9 tahun 10 tahun gitu. Ya pokoknya masih anak-anak lah. Saat itu juga kakinya Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia. Dan pada saat itu juga pamannya Sayyidina Ibrahim, Sayyidina apa gitu saya nggak tahu, pokoknya saat itu juga Nabi Muhammad SAW pada saat beliau masih anak-anak, beliau sudah melakukan aktivitasnya atau melaksanakan wahyu dari Allah SWT itu melakukan dakwah, menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat kecil yang mereka belum mengetahui adanya Allah SWT ataupun ajaran-ajaran agama Islam. Pada situ Nabi Muhammad pada masa kecilnya itu beliau sudah, Masya Allah, pada masa kecilnya beliau sudah berkeliling menaiki sebuah unta bersama pamannya dari satu rumah, dari satu kampung ke kampung lain, pokoknya dari satu kampung ke kampung lain, dari kampung ini ke kampung lain. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu saat beliau masih anak-anak, beliau masalah perjuangannya penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan hinaan, pokoknya macam-macam lah pada saat beliau masih anak-anak. Apalagi saat beliau sudah beranjak dewasa. Itu pun saat beliau sudah beranjak dewasa, beliau cobanya juga bertubi-tubi, hinaan demi hinaan, cacian, dan juga dapat amarah juga dari masyarakat tersebut, yang dimana masyarakat tersebut itu tidak pada saat itu ada sebagian masyarakat yang masih menyembah patung-patung, yang dimana patung tersebut pada saat itu patung-patung tersebut itu tidak hidup melainkan mati. Jadi pada saat itu ada sebagian masyarakat yang masih percaya pada berhala, atau bisa dibilang kita sebutlah patung-patung tersebut itu berhala. Jadi mereka itu tidak mempercayai adanya Allah SWT dan juga ajaran dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam kepada kaum musyrik
yang tidak mempercayai Allah, yang tidak mempercayai Islam, akhirnya pun Nabi Muhammad SAW menunjukkan baktiannya atau kekuatannya, bukan kekuatannya, melainkan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sama cipta langit dan bumi, yang menciptakan surga dan juga neraka, yang menciptakan hewan dan juga iblis, yang menciptakan manusia dan juga malaikat. Pada saat perang, pokoknya saat selesai perang itu, saat dia sudah meranjak dewasa, udah tahu tata cara berperang kayak gimana, beliau udah tahu, sampai akhirnya waktunya udah tiba saat berperang. Beliau di sisi umat muslim, atau di sisi di sisi musuh itu kalah, tapi di sisi baik, yaitu di Nabi Muhammad SAW menang. Tapi saat itu juga setelah perang berakhir, darah yang ada di dalam tubuhnya Nabi Muhammad SAW berceceran turun dari badannya. Saat itu juga malaikat turun ke bumi menyampaikan, "Wahai Muhammad, jika ada darahmu yang menetes ke tanah bumi ini, akan diguncangkan musuh-musuh yang sudah mereka tancapkan senjatanya kepada diri." Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak akan membiarkan itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi Muhammad itu darahnya itu dilap sama beliau, pakai baju, pakai serbannya, agar darahnya itu tidak jatuh ke tanah atau ke tanah bumi ini. Dan Nabi Muhammad berkata, "Wahai sang malaikat Jibril atau Israfil, aku ditugaskan, aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberikan atau menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam kepada kaum-kaum yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu aku tidak mau darahku ini menetes ke tanah bumi ini, agar mereka saat mereka udah meninggal, saat mereka udah mati, mereka akan mengerti dengan sendirinya tentang pengorbananku ini seperti apa." Dan saat itu sahabat menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, kenapa kau tidak membiarkan darah menetes ke tanah? Biarkan orang-orang yang zalim itu mendapatkan karma yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala." Tetapi Nabi Muhammad SAW memberitahukan sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, aku melakukan ini itu, aku mendengarkan bahwasannya ada malaikat yang menyampaikan wahyunya kepada saya, atau wahyu dari Allah SWT, yaitu wahyunya adalah bahwasannya kalau ada darahmu yang menetes ke tanah bumi ini, maka akan dibinasakan orang tersebut.
Tetapi tujuanku bukan itu. Tujuanku untuk dilahirkan ke bumi ini yaitu menyebarkan ajaran agama Islam dan juga mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan malaikat dan iblis, yang menciptakan manusia dan hewan, yang menciptakan gunung, air, api dan juga hewan ataupun makanan. Dan saat beliau sudah memasuki masa-masa tua ataupun masa-masa sudah mau sakratul maut, malaikat pencabut nyawa pun ataupun ada pun malaikat Jibril tidak kuasa melihat cerita dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga malaikat yang mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Muhammad, jika ada umatmu yang bersalawat kepadamu sebanyak 10 kali dari semalam, itu akan dicabut rohnya, tetapi akan dicabut nyawa dari umatmu jika ada yang bersalawat sebanyak 10 kali terhadap dirimu, maka akan dicabut nyawanya seperti para nabi terdahulu, yang mana umatmu itu tidak merasakan yang namanya sakratul maut, tetapi rohnya langsung terlepas sendiri dari tubuhnya sendiri. Sekian dari ceramah singkat saya. Bila mana ada kesalahan ataupun kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.